Halo teman-teman semua, kita sampai di video bagian ke-5.1 yaitu strategi membangun personal branding menggunakan blog atau sebuah website ya. Nah, menggunakan blog adalah cara ideal untuk membangun personal branding di internet ya. Yang pertama adalah tentu lebih mudah diakses secara global karena semua orang yang menggunakan internet bisa mengakses blog Anda, bisa mengakses website blog Anda, semuanya ya. Dan yang paling penting adalah dengan menggunakan blog, Anda bisa menyisipkan semua konten yang paling penting untuk membangun personal branding. Yaitu apa? Konten artikel, konten video, konten gambar, infografik, logo, dan juga ebook. Anda bisa selipkan semuanya di blog Anda ya. Jadi dalam satu blog Anda bisa langsung membangun personal branding Anda menggunakan blog. Tentang apa yang nanti diisinya kita akan pelajari lagi nanti di bagian yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah ideal layout untuk membangun personal branding menggunakan blog ya. Ini adalah generalnya atau ideal layout yang perlu Anda bangun ketika Anda membangun personal branding menggunakan blog ya. Ada banyak model, ada banyak themes yang mungkin bisa Anda gunakan dalam membuat sebuah blog ya, tetapi akan lebih mudah jika Anda menggunakan layout yang seperti ini. Kenapa? Karena lebih mudah dilihat orang dan lebih mudah dipahami sama orang banyak ya. Yang pertama di sini Anda bisa lihat ada logo di bagian atas. Jadi Anda sudah bisa mulai masukkan logo Anda. Kemudian di bagian bawah itu ada main menu atau menu utama. Dan ketika Anda membuat sebuah blog Anda untuk membangun personal branding, maka ada 3 menu utama atau pertama yang paling penting yang harus Anda buat dan jangan sampai dilewatkan sebelum Anda membuat menu yang lainnya seperti produk, menu rekomendasi ataupun menu yang lainnya. Ada 3 menu yang harus Anda buat pertama kali. Pertama adalah home ya. Home ini sudah bawaan dari sananya. Jadi ini adalah tampilan utama dari blog Anda. Kemudian about. About itu berisi tentang Anda ya. Siapa Anda? Nah, Anda perlu tuliskan detail mengenai Anda di menu about ini ya. About itu bisa menceritakan 3 kategori. Yang pertama, Anda bisa menceritakan tentang success story Anda. Kedua, Anda juga bisa tulis cerita Anda atau mengenai kehidupan Anda sampai sekarang ini. Atau ketiga adalah Anda bisa isi about ini dengan menggunakan visi dan misi kenapa Anda membuat blog ini. Jadi ada 3 kategori yang bisa Anda isi di menu about ya. Jadi lebih ke tentang Anda gitu ya, atau tentang apa sih blog ini seperti itu. Ya, pertama Anda bisa isi dengan success story Anda, kalau Anda punya success story. Kedua tentang kehidupan Anda sampai saat ini gitu ya. Ataupun terakhir yaitu tentang visi dan misi dari blog ini dibuat. Dan terakhir adalah kontak, bagaimana orang bisa menghubungi Anda. Nah, ini adalah 3 menu awal yang harus Anda buat pertama kali ketika Anda membangun sebuah blog untuk personal branding Anda. Oke. Nah, kemudian di bagian sini bawah konten. Nah, di sini Anda mulai menyisipkan konten-konten yang Anda inginkan nantinya ya. Dari mulai artikel, video, infografik gitu ya. Anda bisa masukkan semua konten di postingan-postingan yang Anda bikin di blog Anda ya. Nah, kemudian sebelah kanan ini Anda bisa bikin ebook. Oke, free download gitu ya. Ataupun halaman subscribe. Jadi di mana traffic Anda bisa mendownload ebook yang mungkin Anda rekomendasikan, atau mereka ingin bisa berlangganan dari blog Anda bisa berikan sebelah kanan di sini. Ataupun Anda bisa merekomendasikan beberapa produk yang ingin Anda jual di sebelah kanan sini, 1 atau 2 produk, jangan banyak-banyak ya. Nah, ini adalah ideal layout yang perlu Anda buat ketika Anda membangun personal branding menggunakan blog. Oke, basicnya ya. Baru setelah ini baru Anda boleh tambahkan. Jadi ini adalah yang pertama kali Anda bikin, semuanya harus ada seperti ini modelnya. Nanti setelah itu menu-menu tambahan lainnya boleh Anda tambahkan, ataupun Anda tambahan yang lainnya juga boleh Anda masukin. Yang penting pertama kali dibikin harus seperti ini. Kemudian menggunakan WordPress. Kenapa menggunakan WordPress? Kenapa nggak Blogspot? Nah, karena dengan menggunakan WordPress ada banyak keunggulan-keunggulan yang bisa Anda dapatkan. Pertama adalah WordPress itu open source gitu ya. Jadi artinya selalu bisa dikembangkan. Kalau ada orang-orang yang lebih ahli lagi akan terus dikembangkan WordPress ini gitu ya. Jadi nggak ada matinya. Kemudian content management system yang handal. Jadi Anda bisa memanage konten Anda dengan lebih mudah, dengan sangat mudah gitu ya. Anda bisa masukin konten, teks, gambar, edit teks, itu sangat mudah banget. Kemudian WordPress mudah digunakan, ini sudah pasti ya.
Kemudian WordPress itu SEO friendly ya, sangat jelas banget ya. Ada banyak tools pendukung yang bisa mensupport SEO ini. SEO menggunakan WordPress ini gitu ya. Ada banyak plugin, kemudian juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga SEO-nya benar-benar maksimal. Kemudian banyak plugin yang tersedia yang bisa digunakan sebagai tambahan atau alat bantu penggunaan WordPress ini. Misalnya untuk membuat sebuah landing page, untuk membuat website, untuk membuat toko online. Jadi banyak banget ya. Dan hanya WordPress yang ada seperti ini. Kemudian WordPress sangat mudah dipelajari, sangat jelas banget ya. Anda bisa belajar WordPress kurang dari 1 jam ya. Kemudian WordPress dapat ditambahkan fitur baru dengan mudah ya. Ini berhubungan sama plugin tadi. Kalau Anda ingin tambahkan fitur form, kemudian juga atau fitur seperti yang email marketing, Anda bisa gunakan plugin tambahan. WordPress relatif aman, jelas ya, dibandingkan yang lainnya WordPress relatif lebih aman dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kemudian WordPress dapat digunakan secara gratis, betul banget ya. Tapi akan lebih ideal kalau Anda menggunakan yang layanan berbayar atau menggunakan domain dan hosting Anda sendiri. WordPress memiliki komunitas yang luas ya. Jadi ada banyak komunitas, dan ketika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa cari solusinya dengan sangat mudah karena pengguna WordPress sangat banyak sekali, komunitas sangat luas, sehingga mungkin masalah yang Anda temukan mungkin sudah dialami sama orang lain dan sudah ditemukan solusinya. Nah, ini adalah bagian pertama dengan bagaimana membangun personal branding menggunakan yang namanya blog, yaitu dengan lebih mengedepankan ideal layoutnya. Nah, sekarang apa yang harus Anda isi, bagaimana konten-kontennya atau menulis artikel seperti apa, kita akan bahas di materi yang selanjutnya, yang seperti apa yang harus Anda buat sehingga Anda bisa membangun personal branding Anda dengan lebih baik. Sampai ketemu di video selanjutnya.